Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngatrina Fikaulia. Saya dari kelas 4C Prodi PGSD dengan NPM 2042300066. Di sini saya ingin membuat tugas mata kuliah telaah kurikulum. Pengertian kurikulum merupakan pedoman mendasar dalam proses pembelajaran. Keberhasilan dan kegagalan suatu proses pendidikan, mampu dan tidaknya peserta didik menyerap materi pembelajaran tersebut. Tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan bergantung pada kurikulum yang digunakan tersebut. Adapun beberapa sejarah kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum pada tahun 1947, pada saat itu kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Pada tahun 1947, Rejana Pelajar boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Retna Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pembelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Dan yang kedua yaitu kurikulum pada tahun 1952. Setelah Rejana Pelajaran 1947, kemudian pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian dinamakan dengan Rejana Pelajaran Terurai pada tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dan kurikulum 1952, bahwa setiap rencana pelajaran terus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu kurikulum pada tahun 1964. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama dengan Rejana Pendidikan pada tahun 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pencawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan keprigelan dan jasmani. Ada yang menyebut Pancawardana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa karsa, karya, dan moral. Dan yang keempat yaitu kurikulum pada tahun 1968. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama dari segi tujuan pendidikan. Kurikulum pada tahun 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk mencerdaskan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Dan yang kelima yaitu kurikulum pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen
yaitu MBO, Management by Objective, yang terkenal pada saat itu. Metode-metode pelajaran, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajar, yaitu rencana pembelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum pada tahun 1975 ini banyak dikritik. Guru dibuat sibuk memilih rencana apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran tersebut. Dan yang keenam yaitu kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill upward art. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975, yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Activity Learning atau SAL. Konsep CBSA yang elok secara teoristik dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji coba mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya banyak sekali kekurangan mampu menafsirkan metode belajar siswa aktif tersebut. Dan yang ketujuh yaitu kurikulum pada tahun 1994. Kurikulum merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum pada tahun 1975 dan 1984. Perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Kurikulum 2004 atau yang disebut dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi, sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur. Yang pertama yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai. Yang kedua yaitu spesifikasi indikator-indikator yang dievaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dari pengembangan pembelajaran KBK. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada ketercapaian kepentingan siswa secara individual maupun klasik, berorientasi pada hasil pembelajaran, learning outcomes, dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukasi. Dan yang kesembilan yaitu kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Penyusun KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah wilayah setempat. Dan yang ke-10 yaitu Kurikulum 2013. Kurikulum ini berbasis kompetensi, memfokuskan pada memperoleh kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat jumlah pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa.
sehingga penyampaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum, guru dituntut sebagai profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna. Dan yang ke-11 yaitu pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ialah kurikulum yang yaitu pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ialah kurikulum yang intrakurikuler yang bervariasi. Dengan diterapkan kurikulum ini, maka kegiatan belajar mengajar lebih efektif dan para peserta didik memiliki waktu untuk lebih banyak lagi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam dirinya. Seperti namanya kurikulum merdeka, identik dengan bakat dan minat seseorang dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu sejarah kurikulum nasional. Pada masa awal kemerdekaan, kurikulum nasional dipengaruhi oleh semangat nasionalisme dan kebutuhan untuk membangun identitas nasional yang baru. Fokus utama kurikulum pada periode tersebut adalah pembentukan karakter patriotistik moral dan rasa cinta tanah air pada generasi muda. Perubahan yang berarti terjadi pada masa Orde Lama dan Orde Baru, di mana kurikulum nasional mulai mengalami penyesuaian yang lebih fokus pada pengembangan keterampilan teknis dan profesional, sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan industrialisasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.